Pembangunan tugu yang bertujuan untuk penataan persimpangan Jalan Imam Bonjol menuai protes warga. Pembangunan tugu dengan anggaran dari APBD tahun 2022 dengan nilai 191 juta rupiah dan dikerjakan oleh salah satu CV. Sejumlah warga telah melaporkan ke Dinas Perhubungan karena lokasi pembangunan tugu dianggap mengganggu arus lalu lintas. Jalur pertigaan ini merupakan jalur warga dari Nganjuk bagian selatan menuju kota Nganjuk, sehingga jalur ini cukup padat arus lalu lintas, baik masuk kota maupun keluar kota Nganjuk. Hamid Effendi, tokoh masyarakat, mengatakan pembangunan tugu ini mengganggu arus lalu lintas. Kalau fungsinya hanya untuk mempercantik kota, tidak seharusnya dibangun di tempat tersebut. Apalagi anggaran yang dikucurkan hingga 191 juta rupiah. Nah, jadi kami mengamati arus lalu lintas sekitar setengah jam di sini dengan adanya penataan Embong Circle ini, Pak. Itu justru menjadi sempit. Jadi arus yang dari selatan ke utara ketika ada armada atau unit yang besar itu simpangan tidak bisa. Pembangunan ini berfungsi apa buat masyarakat, Pak? Kayaknya kalau untuk penataan arus tidak, tapi yang jelas dia itu mengutamakan keindahan kota. Tapi kita menyayangkan kalau memang hanya sebatas untuk keindahan tata kota, ya jangan di tengah jalan seperti itu. Kalau penataan itu sebenarnya koordinasi dulu sama dinas terkait, dalam hal ini Polres atau Disub, untuk melihat arus setiap harinya bagaimana baru menentukan titik. Jangan sampai petugas dari Disub atau kepolisian itu menyesuaikan dengan adanya atau pasca pembangunan. Nah, tadi memang ada protes, Mas, disampaikan oleh masyarakat ke Dinas Perhubungan terkait adanya pembangunan ini. Nah, kita akan mengawasi karena di Nganjuk itu orang-orang untuk berpindah jalur dalam tahun terakhir ini kayaknya belum bisa menerima. Terus arus yang dari selatan ke arah ke sini, terus dari utara diarahkan ke sini, tempuk jadi satu di sini, terus ditambahi dengan penataan Embong Circle ini justru malah mempersulit. Jadi setelah kita melihat papan nama yang terpampang di depannya proyek tadi, itu kita melihat anggaran yang begitu besar. Keperuntukan hanya membuat taman seperti ini. Sementara Budi Legowo, Kabid Lalin Dinas Perhubungan saat melakukan pemantauan jalur mengatakan banyak laporan masyarakat adanya pembangunan tugu tersebut. Pihaknya akan melakukan rekayasa jalan menyesuaikan penataan persimpangan Jalan Imam Bonjol. Kita melaksanakan survei terkait dengan pembangunan monumen di Jalan Imam Bonjol ini, yang hari ini kemarin-kemarin ada laporan masyarakat bahwa dengan adanya pembangunan ini ke depan setelah ini jadi ada crossing lalu lintas dari selatan terutama. Nah, hari ini kita pastikan bahwa arus lalu lintas yang dari selatan, kendaraan besar itu dia tidak masuk di selatan monumen, di selatan taman, tetapi dia harus tetap lurus ke utara sehingga tidak muter di bundaran. Ini kandung maksud bahwa mereka tidak crossingnya dua kali. Nah, ini mohon warga Nganjuk atau para pengguna kendaraan roda 4 biar nanti paham ketika pembangunan ini selesai, dia jenengan nggak usah muter ke kiri, tetapi langsung aja lurus ke utara. Artinya nanti akan ada marka baru gitu, Pak, ya? Siap, betul. Nanti setelah ini selesai, begitu juga nanti pembangunan itu dilanjutkan dengan marka jalan untuk memperjelas kondisi arus kendaraan. Ya. Pak, untuk kendaraan yang dari arah utara, apabila ada kendaraan besar ya terus bersimpangan di tempat ini, apakah tidak akan mengganggu, Pak? Ya, memang kondisi jalan saat ini memang seperti itu, tetapi kita melihatnya ke depan bahwa sesuai dengan dokumen Andalalin terkait perubahan jalur, sebetulnya untuk Jalan Imam Bonjol ini nantinya kalau memang kondisi lalu lintas sudah padat itu satu jalur, sehingga pembangunan ini sangat mendukung terhadap prediksi 5 tahun ke depan untuk
perubahan arus satu jalur di Jalan Imam Bonjol. Pihaknya juga menghimbau kepada dam truk untuk mematuhi rambu-rambu jalan, karena hingga saat ini dam truk masih melewati jalan larangan. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.